hari Minggu, waktunya kita beribadah. Sebelum beribadah, kakak mau tanya dulu, sudah mandi semua? Sudah rapi? Sudah pakaiannya sudah rapi? Oke, yang sudah siap, kakak ajak untuk sejenak berdoa sebelum kita mulai ibadah kita, supaya kita diberkati Tuhan memulai ibadah kita pertengahan sampai akhirnya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Sesemangat ada di rumah nggak ya? Coba kakak Riana, apa kabarnya hari ini? Semangat? Semangat, luar biasa. Semangat. Oke, kita mau tes lagi. Tepuk semangat. Semangat. Semua sudah semangat, pastinya semua sudah bersiap untuk bernyanyi. Kita bernyanyi, sayang, sayang, disayang. Musik Bang. Bernyanyi dulu. Saya senang berdoa. Musik Bang. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Nanti anak-anak ikutin Amang ya. Tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Ya, adik-adik masih tetap berdiri, kita masih mau bernyanyi lagi. Tapi setelah nanti selesai lagu ini, adik-adik boleh duduk untuk kita mendengarkan hukum Taurat. Kita bernyanyi. Mata Tuhan melihat. Musik Bang. Sekolah minggu, dengarkan titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku
dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian titah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Nanti anak-anak ikuti Amang ya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kembali kita mau bernyanyi lagi memuji Tuhan dari buku Kidung Jemaat nomor 36. Sudah disiapkan Kidung Jemaatnya, dibuka dari nomor 36. Sambil adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Sudah berdiri semua? Kita mau bernyanyi. Dihapuskan dosaku. Musik Bang. Mari kita sama-sama berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita persiapkan Alkitab kita. Sebentar lagi kita mau baca firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 51. Sudah semua membuka? Ya, Kidung Jemaat nomor 51. Kitab suci. Musik Bang. Marilah kita mendengarkan epistel pada minggu ini, yaitu ayat bulanan yang ditentukan di dalam almanak kita, yaitu dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi kami bacakan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, kembali kakak undang untuk bangkit berdiri. Sudah berdiri semua? Sudah siap-siap kita mau berjalan bersama Yesus seperti lagu berikut ini. Jalan serta Yesus. Musik Bang.
sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Pengumumannya tentang apa ya? Coba kita dengarkan baik-baik. Yang pertama, yang berulang tahun. Yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai tanggal 29 November, kakak undang untuk bangkit berdiri. Sudah berdiri semua? Ya, kita mau bernyanyi untuk teman-teman kita yang berulang tahun ya. Semuanya bernyanyi dengan sukacita. Kakak Riana juga ya. Iya, Kakak Mary. Iya. Kita kasih suara kita yang terbaik untuk adik-adik kita. Kita bernyanyi. Musik Bang. Bernyanyi selamat ulang tahun. Sekarang kita mari sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman kita yang berulang tahun. 1, 2, ya. Selamat ulang tahun teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang ulang tahun sudah. Sekarang pengumuman berikutnya. Pengumuman berikutnya kira-kira apa ya? Oh iya, kakak mau menghimbau adik-adik semua tetap jaga kesehatan ya. Tetap kalau keluar rumah pakai masker, pulang dari luar cuci tangan yang bersih di sabun ya. Biar kita apa? Tetap sehat. Biar corona menjauh dari kita. Sambil kita tetap berdoa supaya corona segera menjauh dari kita. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali beribadah bersama di gereja. Adik-adik jangan lupa selalu berdoa ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih pengumuman. Adik-adik, persembahannya jangan lupa minta orang tuanya untuk menghantarkan persembahan ke situa lingkungan terdekat, atau boleh ke kakak bersekolah minggunya, atau juga langsung dibawa orang tua saat beribadah ke gereja ya adik-adik ya. Jangan lupa persembahannya dipersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Sekian pengumumannya hari ini. Untuk selanjutnya kita masih mau bernyanyi. Adik-adik sekarang persiapkan Alkitabnya atau buku alat tulis segala macam yang berguna untuk memahami firman Tuhan. Sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi. Kusiapkan hatiku Tuhan. Musik Bang. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Tuh, masih ada yang belum. Ayo cepat. Ambil Alkitabnya. Sebelumnya, biar kita tahu ya isi firman Tuhan hari ini. Nah, sudah? Oke, Kakak Rosa, kira-kira kita mau baca kitab dari kitab apa ya? Dari kitab Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Tapi sebelum kita membaca Alkitab kita, kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Kitab Yohanes itu kitab perjanjian apa? Kalau Kakak Liana ingat nggak kitab perjanjian apa? Ya tahu dong. Adik-adik juga Kakak Liana pasti yakin tahu ya. Itu dari kitab perjanjian baru. Iya Kakak Rosa, sebelum kita dengar ceritanya, kita berdoa dulu yuk Kak Rosa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan masih memberkati kami untuk bisa beribadah. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Kakak Rosa, tadi Kakak Rosa baca firman Tuhan ini, katanya bilang akulah kebangkitan dan hidup. Maksudnya apa sih Kakak Rosa? Akulah kebangkitan dan hidup. Maksudnya itu kita mau menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Oh iya, Kakak Rosa mengingatkan Kakak Riana, adik-adik menunggu. Kakak Riana mau ucapin selamat Advent sayang.
nanti-nantikan. Siapa sih yang kita tunggu-tunggu atau yang kita nanti-nantikan? Kira-kira Kakak Riana tahu nggak ya? Tahu dong, pasti maksudnya Tuhan Yesus kan? Iya, Tuhan Yesus yang kita tunggu-tunggu dan yang kita nanti-nantikan. Yesus datang, mati, bangkit, dan Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga itulah Yesus yang kita nanti-nantikan. Kakak Rosa, apa sih caranya supaya adik-adik nih nanti yang di rumah dari tadi kita bilang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Caranya gimana Kakak Rosa? Adik-adik mau tahu kan caranya gimana? Supaya adik-adik juga ikut ya menunggu-nunggu kedatangan Tuhan dengan gembira. Kalau misalnya disuruh mama, kalau adik-adik diajak pergi jalan-jalan ke mall, Ih, suka banget deh. adik-adik suka nggak ya kalau diajak mamanya jalan-jalan? Suka dong Kak Rosa. Kalau Tapi Kakak sekarang Riana? nggak bisa ya Kakak Rosa ya. Bisa kakak, kita harus tetap jaga jarak. Oke deh. Caranya gimana Kak? Jaga jarak nggak boleh terlalu dekat, jarak minimal 1 meter, harus pakai masker. Iya, adik-adik. oke. Jangan lupa membawa hand sanitizer. Oke, kalau menunggu kedatangan Tuhan, caranya gimana Kakak Rosa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita disuruh mama atau papanya nih, kalau disuruh ke mall, adik Salah kali Kakak Rosa. Kesuruh ke mall. Kalau Kakak Riana disuruh Kakak Rosa ke mall, Kakak Riana juga suka. Tapi gini kali Kakak Rosa, menunggu yang dengan happy itu caranya gampang ya. Adik-adik, coba Kakak Rosa kita tanya dulu ya. Boleh ya Kakak Riana tanya? Adik-adik yang di rumah, coba Kakak tanya. Kalau menunggu itu enak atau enggak? Menunggu ya adik-adik. pastinya Kakak bosan Rosa dong. saya tanya. Kakak Rosa, menunggu-nunggu itu enak atau enggak? Pasti bosan dong kak. Tapi untuk menghilangkan rasa bosan itu kita bisa melakukan hal-hal yang positif ya adik-adik. Dengan cara apa sih? Dengan cara kita membaca buku, berdoa, agar kita tidak bosan dalam menunggu. Selain itu bisa tahu Kak Rosa? Tahu kan adik-adik? Menunggu yang paling happy zaman sekarang yaitu dengan bermain game. Aduh, Kakak Riana pasti yakin deh kalian suka kalau disuruh tunggu mamanya tinggal kasih HP-nya. Terus kalian main game atau lihat YouTube. Betul nggak Kak Rosa? Itu bisa juga kan? Iya. Tapi kalau kita terlalu sering fokus terlalu main game juga itu tidak baik, karena kan misalnya kalau kita pergi ke tempat keramaian, kalau kita sedang asik, bisa aja HP kita diambil, kan kita tidak tahu. Iya sih Kakak Rosa. Maaf deh, kirain Kakak Riana boleh aja dia HP terus. Bisa, tapi dikondisikan, jangan terlalu fokus juga, harus bisa kita memperhatikan keadaan sekitar kita. Oke, terus gimana lagi Kakak Rosa cara menanti kedatangan Tuhan Yesus? Aduh, kalau Tuhan Yesus datang, caranya itu seperti apa sih Kakak Rosa? Adik-adik mau tahu nggak? Seperti melakukan kehendak Tuhan Yesus Apa tuh? dengan cara membaca Alkitab. Waduh, adik-adik dengar Alkitab ya. Kakak Rosa tahu nggak Alkitab itu apa? Alkitab itu adalah sumber jalan kehidupan kita. Oh, maksudnya lagi Alkitab ini adalah isi dari hati Tuhan adik-adik. Ih, bener kan Kak Rosa? Betul Kakak Riana. Alkitab itu adalah isi hati Tuhan. Kenapa kita harus membaca Alkitab? Itu salah satu cara kita Berkomunikasi kita dengan Tuhan. Oh, maksudnya gini kali Kakak Rosa. Adik-adik pengen tahu kan apa yang dibilang Tuhan Yesus menunggu itu semua ada di Alkitab. Tuh, tiap hari saat ibadah kita diingatkan untuk mendengarkan hukum Taurat. Itu apalagi ya harus dilaksanakan. Itu nanti Tuhan menunggu melihat kita gimana. Selain membaca Alkitab, berdoa apa lagi Kakak Rosa? membaca Alkitab, berdoa, menghormati Kak. Iya. Apa bendera nih Kak? Bukan bendera. Bukan. Menghormati itu maksudnya mau mendengarkan orang tua atau orang yang lebih tua daripada kita, Kakak Riana. Oh gitu, berarti selain menghormati, tapi kita juga harus saling menyayangi kali ya Kakak Rosa. Menyayangi, kalau kita punya adik atau abangnya harus kita sayangi ya adik-adik. Jangan kalau kita punya adik atau abang kita isengin, contoh, tapi jangan ditiru ya adik-adik.
sakit tahu Kakak Rosa, kenapa aku dicubit? Habis kamu iseng sih gangguin aku lagi main. Ih, aku kan kesakitan. Ya udah deh, minta maaf ya Kakak Riana. Oke, aku maafin ya Kakak Rosa. Itulah salah satu contoh kita mau memaafkan ya adik-adik. Oke, aku udah ngerti nih yang dibilang Kakak Rosa menunggu dengan senang saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Yuk, sekarang adik-adik, kakak minta juga mau seperti yang dibilang Kakak Rosa. Ya, jangan terus-terus lupa berdoanya saat makan, pada saat mau tidur, pada saat mau pergi keluar dari rumah. Jangan lupa baca kitab suci juga. Jangan lupa tadi katanya saling menyayangi dan saling menghormati. Iya, itu aja kan Kakak Rosa? Iya, itu salah satu cara kita mendekat kepada Tuhan Kakak untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Selain kita bernyanyi juga ya Kak, nyanyi-nyanyi puji-pujian juga adalah saat menunggu yang paling menyenangkan ya. Tidak bosan Kakak Riana. Iya Kakak Rosa. Nah, jadi intinya cerita kita hari ini, kita harus belajar menunggu dengan sabar, dengan gembira dan sukacita. Ya, adik-adik? Iya, betul Kakak. Tapi ada lagunya juga loh adik-adik. Apa itu? Yesus Sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, oke deh Kak, aku udah paham deh. Pokoknya aku mau menunggu dengan senang. Apapun, siapapun yang menyuruh, nanti aku akan tunggu dengan senang Kakak Rosa. Akhirnya aku paham firman Tuhan hari ini. Berarti hari ini kita sudah selesai cerita ya Kak Rosa? Sudah, Kakak. Oke. Kakak harapkan adik-adik untuk tetap mau menunggu dengan sukacita. Sukacita. Jangan bosan-bosan ya adik-adik. Iya, enggak deh, enggak bosan Kakak Rosa, saya yakin. Kakak Riana yakin semuanya happy. Ya, happy semua? Happy. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Kakak Guru Sekolah Minggu, kami bisa mau menunggu dengan sukacita dan dengan tidak rasa bosan ya Tuhan Yesus, dan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik melakukan apa yang sudah didengarkan ya. Jangan cuma didengar, dilakukan apa yang sudah diberitakan di firman Tuhan hari ini. Sekarang kita persiapkan kembali hidung jemaat kita dari nomor 91. Sudah siap semua? Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Musik Bang. Soraku
kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kami pelayan sekolah minggu HKBP Persiapan Resort Kamal Raya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat Advent pertama Tuhan Yesus